النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina wa ala ma nawabi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'limul Muta'alim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Wa yanbaghi, dan sudah seharusnya seorang murid itu ayyasbira, selalu bersabar, amma turid nafsahu, dari mengikuti hawa nafsu yang bertentangan dengan produktivitas ilmu. Ya, jadi umum yang namanya santri itu bawaannya kepingin khoyal. Tahu khoyal ya? Khoyal itu duduk sama temen di bawah jemuran sambil ngobrol ngalamun. Nah, tahu-tahu habis waktu, itu namanya khoyal. Kadang-kadang di kantin karo kerupuk tok ngono Kang. Lah piye bapakku mondok ke anak lali kok. Nah, kadang-kadang wis dadi tekan ngendi-ngendi. Itu namanya khoyal. Jadi bawaan hawa nafsu itu selalu pengen seperti itu. Tapi harus disabari. Ayyasbira amma turid nafsahu wa hawahu. Nafsahu, ada kata-kata nafsahu. Seseorang santri harus mampu bersabar atas apa-apa yang menjadi keinginan dirinya, yang keinginan itu bertentangan dengan hawa nafsu. Mesti ingat ya, umumnya santri itu gagal nyantri gara-gara berapa perkara kemarin? 3 ya. Yang pertama soal rezeki. Kadang-kadang kepingin ngerewangi orang tua jualan. Apa ketika anak kemudian pulang ke rumah ndak jadi mondok gara-gara pengen ngerewangi rezeki orang tua, saya tanya bertambah ndak rezekinya? Tidak. Ini yang pertama. Dan kemarin sudah saya kisahkan seorang namanya Yakub bin siapa? Lali sampean, cerita-cerita itu saya lalin. Yakub bin Ibrahim, seorang yang dia itu nyantri di tempatnya Imam Abu Hanifah. Ya, sebenarnya dia adalah orang yang oleh ibunya dititipkan pada tukang jahit. Lalu singkat cerita ini karena kemarin sudah saya ceritakan, saya persingkat ceritanya. Lalu dia sering bolos kerja untuk ngaji di tempatnya Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, "Bu, kalau memang anakmu ini cinta ilmu, biarkan dia tetap ngaji. Anakmu ini tidak ada masalah walau harus makan roti kering sama air." Ngaji, belajar sampai Yakub bin Ibrahim ini menjadi seorang ahli ilmu, menjadi ulama besar. Ketika Imam Abu Hanifah diangkat menjadi qadhi, yang diperintahkan oleh sang guru yakni Imam Abu Hanifah adalah santrinya bernama Yakub bin Ibrahim. Dia menjadi qadhi besar, duduk bersama para menterinya Raja Harun ar-Rasyid. Satu ketika Raja Harun ar-Rasyid itu kepingin makan makanan yang sederhana. Capek juga kan jadi orang kaya ya, sate, kambing guling, unta guling, wah macam-macam. Ya sekali pengen tempe, terong, buncis, gitu-gitulah. Akhirnya dihidangkanlah roti kering, makanan sederhana. Ini menteri-menteri yang lain itu rasanya piye? Waduh,
Menteri kok mangani roti atos ngene. Cara kene berarti apa? Intip gitu ya. Tapi ini Yakub bin Ibrahim makan roti kering itu bahagia luar biasa. Sangat bahagia. Sedemikian menikmati. Kalau zaman saiki iki cek tes. Lek maru roti ki sithik-sithik saking enake. Wah. Atau malah lahap sekalian. Singkat cerita kemudian Raja Harun Ar-Rasyid bertanya, "Engkau ini aneh. Kau diberi makanan yang sangat sederhana seperti ini wahai Qadhi." Qadhi itu berarti sekarang hakim besar. Kau sedemikian lahap, ada apa dengan engkau? Kata Yakub yang kali ini sudah menjadi ulama besar, enggak ada apa-apa wahai raja, semoga Allah memberkati umurmu. Enggak, pokoknya kamu harus cerita. Seperti ada memori. Cerita ini Yakub Yudho. Iya, saya ada kenang-kenangan, ada sejarah, ada memori-memori panjang bersama roti kering seperti ini. Ini adalah roti yang setiap hari menemani saya ngaji mondok di tempat Imam Abu Hanifah, sehingga saya menjadi seperti ini adalah berkat roti kering. Masya Allah. Andaikan kala itu dia mundur gara-gara di pondok itu makannya tidak enak, dia mundur gara-gara soal rezeki, nggak akan ada sejarah seorang qadhi besar namanya Yakub bin Ibrahim. Tapi karena dia mau sabar dalam kondisi seperti itu, dia tetap mau ngaji, maka inilah buah dari perjuangan orang yang sabar tetap ngaji. Kalau diterapkan pada sampean Mas, yo kos ya, biasanya ngekos. Jadi ngekos tidak ada masalah Mas, tapi jenengan harus selektif nyari kos-kosan. Karena kadang-kadang tidak sedikit pula kos-kosan yang di sana terdapat kumpul kebo, banteng, badak, ulo. Betul atau tidak ini? Betul kan? Maka selektif. Nyari yang pak kosnya, bu kosnya itu perhatian. Ya, nyari yang perhatian. Nyari yang kalau saat sholat juga diingatkan. Ndak ada ya wis nyari kos-kosan yang deket pondok gitu aja. Wah kos-kosan bayar ya wis nang pondok malah orang bayar. Angel men. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Dan dengan penuh keprihatinan, tidak ada masalah Mas. Ya hanya mahasiswa-mahasiswi sekarang, santri-santri sekarang saja makannya bisa serba enak. Bisa kadang-kadang soto, kadang ayam bakar, sambal penyet dalam satu kemasan mie instan. Alhamdulillah. Nah, itu akan menjadi kenangan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus kemudian yang nomor 2 apa kemarin? Soal apa? Sakit. Sering sakit. Sering sakit ini Mas Mbak rahimakumullah ada banyak sekali macamnya. Yang paling sering dimanapun pondok adalah apa? Gudiken. Tapi berkah itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gudiken itu tidak ada masalah sekali. Yang punya penyakit yang bahaya itu adalah penyakit riya, penyakit bodoh, sum'ah, sombong, itu penyakit yang bahaya. Kalau sekedar gudiken lah hilang. Bahkan nanti corona tidak bisa masuk. Kenapa? Karena kalah senior. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kemudian yang nomor 3 apa? Nah, urusan cinta ini yang paling berat. Maka suatu ketika nanti sampean jadi wali santri, Mas Mbak rahimakumullah, kelak kan sampean menikah kan? Betul ya? Koyo ragu-ragu ngono. Kelak jadi wali santri pada saat anak sampean putri belum selesai 30 juz atau sudah selesai 30 juz tapi belum glondong. Belum glondong itu belum bisa membaca juz 1 sampai juz 30 dalam satu majelis. Nah itu baru benar-benar hatam. Enggak sing seperti metode-metode kekinian itu lah. Rambung setoran tok nek aku ya. Tegesi wae lah, rasa wedi-wedi. Rambung setoran aja. Yang kayak yang tempo-tempo lama aja. Sing memang 1 juz kalau belum hafal ya diulang-ulang sampai hafal 1 juz 1 majelis.
Masuk di 2 juz, masuk 3 juz, 5 juz lu berhenti dulu sebelum lancar gitu aja santai. Nggak usah banyak-banyak. 1 hari itu nggak boleh lebih dari 1 halaman. Dari 1 halaman. Oh, 1 hari kok 1 juz. Lah kuwi ngopo kuwi trek-trekan apa ngopo? Habis itu lali, wis to lali. Ora ono Imam Syafi'i zaman saiki wis ora ono. Gaya-gayaan tok. Terus bareng ngono terus nggo gawe maca sing api-apian ya. Ya enggak masalah kalau itu sifatnya buat memberi motivasi, tapi nek gitu-gitu terus bahaya loh bos, bahaya. Hadis-hadis masalah Al-Quran tuh kita harus seimbang bacanya. Baca boleh panjenengan baca hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Boleh silakan, sebaik-baik manusia itu yang belajar mengajar Al-Quran. Muttafaqun alaih. Semen boleh baca hadis, man qara'a Al-Quran fa innakum yu'ajjiruna bi kulli harfin 10 hasanatin. Boleh baca itu. Iqra'ul Quran fa innakum tu'ajjiruna bi kulli harfin 10 hasanatin. Silakan hadis-hadis yang memotivasi boleh. Tapi baca pula dong hadis-hadis yang ngerem agar kita tidak sembarang dengan Al-Quran, yang seimbang. Maka baca kayak kitab-kitab at-tibyahnya Imam Nawawi. Di sana ada hadis-hadis misalkan ya. Contoh. Aktsaru munafiki ummati qurra'uhum. Kebanyakan orang munafik dari umatku justru para pembacanya, para pembaca Al-Qur'annya. Baca pula yang itu. Kenapa? Ya karena zahir pengen ketok api era karuan. Burine, bengine, dheweane, sendiriannya. Gak ada yang tahu. Jadi seimbang. Boleh silahkan kita baca. Mengqara Al-Quran thumma da'a amana ala du'aihi 4,000 malaik. Silakan yang memotivasi. Seseorang nanti akan derajatnya disamakan atau ditinggikan di surga sesuai bacaannya. Boleh baca. Terus kemudian ada lagi hadis misalkan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran karena itu akan menjadi syafaat. Atau ahlul Quran, ahlullah. Oh satu banyak sekali hadis-hadis yang memotivasi terkait Al-Quran. Banyak pakai bat. Man syaghalahul Quran an dzikri, atau man syaghalahul Quran dalam riwayat yang lain wa dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma utiyas sa'ilin. Siapa orang yang sibuk dengan Al-Quran sampai tak sempat memohon, tak sempat meminta, ya, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih utama dibanding orang-orang yang meminta. Monggo baca. Tapi hadis-hadis yang tentang ngerem pun harus dibaca. Saya di zamanun ala ummati. Akan datang satu umat di zamanku. Tertulis hadis ini dalam Al-Itqannya Imam Suyuti. Kalau tadi At-Tibyannya Imam Nawawi. Saya di zamanun ala ummati. Akan datang satu umat, satu zaman dalam umatku, kata Rasulullah. Hum yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yas'aluna an-nasa bihi, dan mereka mengharap sesuatu dari manusia melalui keahliannya membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mensyaukan Al-Qur'an. Dia mencari penghasilan dengan manusia. Nah, dibaca pula yang itu. Terus kemudian baca pula, monggo silakan panjenengan hadis-hadis yang tentang motivasi Al-Quran sehebat-hebatnya monggo. Tapi yang kayak gini-gini dibaca pula dong. Biar kita orang kurang menang tren tok. Nggak hanya menang tren tafiz. Maksud saya seimbang gitu. Ya cara ngegas pol ya reme kudu seimbang. Mobil kalau kecepatan tingkat tinggi pasti safety-nya juga ngimbangi. Jangan cepet tok tanpa safety. Baca pula hadis-hadis macam rubbakari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak para pembaca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknatnya. Merinding kan? Masya Allah. Tekan ngendi yo mau aku gitu tekan ngono. Enggak, ini saya sedang saking-sakingnya. Akhir-akhir ini menjadi tren banget naik rating tentang masalah Al-Quran. Semuanya dakwah Al-Quran. Tapi yang kayak gini-gini kok ora tahu diwaca piye. Padahal ini satu kitab loh dengan yang
model menyemangati. Iya nyemangati terus monggo, nggak ada salahnya orang semangat baca Al-Quran, nggak ada salahnya. Tapi ini juga harus dibaca, biar kita tidak main-main. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Biar kita itu sabar dalam mengikuti proses-proses membaca Al-Quran. Rakur ngapal ki bagian kuidok kenunggu gawe ngimami lumayan kenunggu gawe live. Boleh bahaya tuh bos. Bahaya tuh bos. Saya ngaji sudah lama ini tidak pernah setegas ini kok. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Ya karena terakhir-terakhir ini orang menang tren aja, nggak ada yang ngerem. Padahal sama-sama hadis Rasulullah loh. Rasulullah itu ya adil. Rasulullah mendorong seseorang al-mahiru bil qiraah ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran dia akan sejajar dengan para malaikat safaratil kiramil bararah. Didorong itu. Walladzi tatabi'u atau walladzi yaqtati, orang-orang yang masih terbata-bata suruh membaca. Ya oke, ikut baca. Tapi hadis-hadis yang tentang orang hati-hati pun sama dibacanya. Biar orang tidak hanya saat nampak manusia saja menjadi soleh, saat menghasilkan saja menjadi soleh, saat ada yang nge-like saja menjadi ahlul Quran, saat hanya butuh suara indah saja menjadi ahlul Quran. Bukan yang itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Seimbang. Yo dimotivasi, yo dikongkon ngati. Tapi tetap sampean terus semangat, ora terus habis denger iki wah nek ngono aku bodoh ya. Oh jangan. Apalagi saya pernah mendengar loh Rasulullah itu ummi. Ummi itu ternyata tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Saya seperti Rasulullah aja. Nggak, jangan gitu. Ini butuh keterangan panjang, bisa menjebak kalau begini. Tetap semangat, tapi jangan dibuat sembarangan itu Al-Quran. Jenengan kalau mau mondokkan anak besok ke sebuah tempat lah yang sanadnya jelas, yang jenengan sudah nyaksikan ke sana, ke sana. Habis itu ngelihat salah satu santrinya bisa khatam Quran dari juz 1 sampai juz 30 gelondongan, seret sanadnya jelas, ditanya, masukkan. Tapi nek sungkur tren-tren tok, saya tidak mengatakan jelek. Tapi seperti dalam hadis-hadis tadi, kita patut waspada. Waspadalah. Terus jurbi kayak sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saya sendirilah wis mondok ke nengkon Baharwani wis genah wae ulin jelas wis kuwi. Sudah berapa ribu orang mengeluarkan hafidh-hafidhah yang siap, benar-benar siap, bacaannya ya bagus, hafalannya ya bagus, akhlaknya ya bagus, gurunya ya jelas. Wah sudah ngono kuwi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena ini saya lihat mulai pada semangat mau ngaji dan mulai pada semangat kalau akan mondok ke anak. Betul atau tidak? Pengen punyakan anak hafal Quran yang seimbang mas, membaca keterangan dari Rasulullah, bukan hanya bagian semangatnya tok. Panjenengan bisa bayangkan kalau ada mobil itu full gas, buanter 200 tapi lali ora ono reme. Ayo ngopo coba? Saya sedang tidak melarang sampean untuk cinta kepada Al-Quran, bukan. Tapi saya sedang mengatakan bahwa sampean harus adil dalam membaca ilmu-ilmu terkait cinta kepada Al-Quran. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi kelak nek sampean sudah punya anak, misalkan putri, dilalah sudah dapat 29 juz atau sudah dapat 30 juz, tapi sampean belum menyaksikan, nduk dibaca nduk. Nah, Fatihah sampai An-Nas, bapak sama ibu mau dengarkan sampai selesai. Kalau baru itu selesai, silahkan kalau mau dilamar oleh orang manapun. Tapi sebelum itu namanya bukan anugerah itu lamaran, tapi musibah itu dilamar sebelum khatam Quran. Cetha? Jadi sama harus bayangkan nek sama dia anak ya. Terus bareng di pondokke, dia berjibaku dengan Al-Quran, dia berjibaku dengan ulum syariah,
Dia berjibaku dengan sedemikian kegiatan pesantren, lalu kemudian dia ikuti ujian demi ujian, sampailah ketika pas juz 29, dilalah ada seorang pangeran, pangeran yang menurut sampean pas untuk putri sampean. Hari ini sudah saya ingatkan, kelak mungkin 20 tahun mendatang sampean akan terjadi itu, katakan ini bukan anugerah mas, ini adalah ujian. Nanti kalau memang sudah jelas benar-benar wisuda, wisudanya pun yang wisuda jujur, jangan wisudanan. Nah, wisudanan yang terima tuku kok ngono nang juara oke. Tegas. Ya hatam Quran ya hatam Quran, apal ya apal tenanan. Gitu, jangan ukur-ukur tren-trenan toh. Wah, ini saya sudah jelas atau belum? Jelas ya? Tegas ya? Nah, maksud saya biar seimbang ini. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, sehingga tidak akan terkena namanya ikatan apa meneh gak 5 juz terus kemudian kata iki anake koncoku sip banget toh. Wonge ganteng, putih, gede, dhuwur, mancung, nganggone pajero kok. Tapi lah terus ngene dhewe yo ijik 5 juz ora. Besok akan ada yang membawa bukan sekedar pajero mas, tekon ngarepin jenengan insyaallah nganggo Supra. Ya, Masya Allah. Sa'id bin Musayyab itu pernah putrinya dilamar oleh anak raja, anak khalifah. Dia tidak mau. Beliau malah milih seorang santri yang ahli ilmu, ahli Quran. Orang pada bingung semua. Sa'id bin Musayyab adalah sahabat, gurunya para guru di kalangan para tabi'in. Beliau memilih untuk putrinya, walaupun sudah dilamar oleh anak khalifah, dia milih dilamar oleh seorang santri. Datang orang kepada Hasan al-Basri. Ya, bertanya terkait putri saya ini sudah dilamar sekian banyak orang. Saya menerima lamaran itu seorang pria yang seperti apa? Sampean sudah paham mas, yang namanya juga akhir zaman. Dimanapun namanya calon mertua itu bisa membedakan antara suara Honda Jazz dan Honda Beat. Beto, pokoknya Beto, suaranya Beto. Tapi pada saat sampean sendiri yang mau menjadi mertua dan sedang mencari menantu pria padahal anak sampean hafal Quran, ya mas mbak rahimakumullah, yang penting adalah anak itu soleh, yang penting itu anak takwa, sugih ora apa-apa. Loh, ini prioritasnya lain. Nah, yang penting sugih soleh ora apa-apa lain nanti. Lain atau beda? Lain. Insyaallah. Ya Rahmanir Rahim. Kata Hasan al-Basri, carilah seorang menantu bagi putrimu adalah orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwa bila cintanya masih lestari akan penuh mencintainya. Tapi ketika cinta itu sedang redup karena satu dan lain hal dalam kehidupan, maka putrimu tidak mungkin dizalimi oleh seorang yang takut kepada Allah. Itulah orang bertakwa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus intinya begitu ya. Berarti ujian yang nomor 3 apa tadi? Ikatan cinta. Jangan tiling-iling. Kadang-kadang hari ini kelingan kan. Besok nek sudah punya putra atau putri atau kadang-kadang sampean punya ponaan begitu belum rampung mondok sudah kena ikatan cinta, Anda jadi nanti. Ya. Insyaallah. Terus sebenarnya ada satu lagi ujian. Saya ikutkan ke yang nomor 2, yakni masalah sakit. Tapi coro jenengan tidak setuju ya tidak masalah. Ini tambahan di yang nomor 4 berarti intinya masalah sakit. Ini juga ujian orang mencari ilmu yang di dalam ta'lim ini disuruh sabar. Wa yambaghi ayyasbiru amma turidu nafsuhu wa hawah. Seorang santri tidak boleh menuruti selalu keinginan hawa nafsunya
Ya, dia harus tetap terus bersabar untuk tidak mengikuti hawa nafsunya yang bertentangan dengan produktivitas nyari ilmu. Innal hawa lahwal hawanu bi'ainih. Sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya, rendah sekali nilainya. Ya Allah, wa sari'u kulli hawin sari'u hawan. Barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti ia terkalahkan oleh kehinaan. Hawa nafsu itu hina. Siapa orang yang terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti ia terkalahkan oleh kehinaan. Dia di bawah kehinaan itu, alias lebih hina. Understand? Saya kasih contoh, boleh jenengan ini menjadi ujian orang nyantri yang nomor 4. Boleh jenengan ini masukkan ke yang nomor 2, soal masalah sakit. Ada seorang santrinya Imam Malik, namanya Hisham ibni Amr. Siapa namanya? Hisham bin Amr. Hisham bin Amr ini dia menjual rumah. Tepatnya Amrnya berarti ayahnya. Ayahnya ini menjual rumah. Demi apa? Demi agar ya Hisham si anak ini bisa nyantri kepada Imam Malik kali ini. Imam Malik. Kalau tadi Imam Abu Hanifah kisahnya, ini Imam siapa? Imam Malik. Selalu